Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan cara seminar dan workshop online ini. Sebelum saya lanjutkan, mungkin minta tolong bagi peserta yang tidak ingin menyampaikan pendapatnya, mungkin bisa di-mute terlebih dahulu, biar seminar ini berjalan dengan lancar dan tertib ya. Saya lanjutkan. Jadi mohon bisa di-mute dulu bagi peserta lain, dan mungkin bagi operator bisa minta tolong untuk mute all dulu. Ya. Perkenalkan, saya sebelumnya, saya Muhammad Nur Arham, dosen dari program studi perikanan tangkap. Kebetulan saya diberikan menjadi kepala P3M Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, dan saya akan memandu jalannya workshop ya. Jadi ini sudah memasuki sesi workshop. Jadi untuk siang hari ini yaitu yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyono MM dari Universitas Prasetya Mulia. Nah, untuk materi yang akan dibawakan oleh Pak Kelly ini, sapaan dari Pak Setiawan Kusmulyono kan panjang. Sapaannya Pak Kelly ini ya. Pak Kelly ini kurang lebih akan dibawakan selama kurang lebih 120 menit. Nanti akan ada waktu sekitar 20 sampai 30 menit yaitu ada sesi tanya jawab. Sebelum nanti untuk kita menutup sesi workshop pertama ya pada hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui, Pak Kelly ini adalah merupakan dosen dari Universitas Prasetya Mulia. Beliau menyelesaikan program studi S1 bisnis di program studi manajemen, yaitu di Universitas Prasetya Mulia, kemudian melanjutkan S2-nya juga di Universitas Prasetya Mulia. Kekhususan dari Pak Kelly ini, yaitu spesialisasinya adalah entrepreneurship, social entrepreneurship, creativity and innovation thinking, dan entrepreneurship education. Nah, jadi ini beliau ini sangat banyak ya ininya pengalamannya terhadap bidang entrepreneur. Jadi nanti dimohon para peserta bisa secara interaktif untuk bisa menanyakan apa yang ada di pikiran atau di konsep para peserta terkait dengan ide bisnis yang akan dijalankan. Nah, baik, mungkin tidak untuk untuk sekedar informasi bahwa beliau ini juga pernah mendapatkan pelatihan entrepreneurship global Amerika Serikat ya. Ya, jadi mungkin bagi para peserta bisa belajar banyak dari Pak Kelly. Baik, tidak untuk memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Pak Kelly untuk menyampaikan materi terkait dengan mencari ide bisnis. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Arham. Mohon izin terlebih dahulu untuk share screen ya, Pak Arham dan Pak Habib. Baik Pak, silakan Pak. Oke. Baik, sudah tampak Pak Arham? Pak, sudah. Siap, baik. Sudah sangat jelas. Ya, terima kasih sebelumnya atas perkenalannya Pak Arham. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman di Taruna Politeknik KP Dumai, teman-teman peserta dari webinar
pada hari ini yang menurut saya luar biasa sekali sudah diselenggarakan oleh Pak Habib dan teman-teman di Politeknik KP Dumai, termasuk juga Pak Arham untuk bisa memberikan inspirasi bagi semuanya, baik itu Taruna, UKM, maupun tadi juga disampaikan ada ASN. Sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk kesempatan bagi kami untuk bisa berbagi pada hari ini. Baik, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Arham, sedikit latar belakang saya. Nama saya Muhammad Setiawan Kusmulyono, teman-teman semua. Cuman teman-teman bisa panggil saya Mas Keli atau Keli boleh juga. Ini akun Instagram saya kalau misalkan mau kenal lebih jauh bisa ke @kelikusmulyono gitu ya. Saya di Prasya Mulia sekarang menjadi pengajar, tadi juga sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Arham, bidang-bidangnya ada social entrepreneurship, business creation, dan saya juga sering membantu untuk peluncuran beberapa mata kuliah baru. Saat ini saya 3 tahun terakhir mengajar di mata kuliah Coffee Business and Management. Jadi cukup menarik ya ketika teman-teman selama ini booming kopi itu hanya menjadi penikmat, kami di Prasetya Mulia sudah membuatkan mata kuliahnya. Dan mata kuliahnya ini benar-benar sangat menarik, tidak hanya belajar tentang kopi, tapi juga bisnisnya. Bagaimana dari hulu sampai hilir, nilai tambah apa saja yang bisa diberikan kepada konsumen, dan tentunya ada prakteknya. Jadi bisa bikin kopi, bisa juga bikin bisnis kopi. Nah ini yang paling penting. Jadi teman-teman ini jangan hanya jadi konsumen seperti itu, tapi juga bisa memberikan lebih dengan menjadi seorang pebisnis. Saya dalam beberapa tahun terakhir juga diminta bantuan untuk menjadi bisnis mentor atau semacam coach, cuman memang sayangnya saya tidak berkesempatan tahun ini untuk bisa membantu coaching di Politeknik KP Dumai. Tapi ada banyak sekali bisnis-bisnis yang sudah saya dampingi di bidang fashion atau pakaian, ada di bidang kriya atau craft, makanan juga, dan juga bisnis-bisnis berbasis sosial. Nah, gambarannya seperti itu. Hari ini sebenarnya saya nggak akan berbicara panjang lebar, saya nanti juga akan lebih senang jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait ide bisnis. Karena sebenarnya saya merupakan pembuka dari rangkaian workshop yang besok akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Bapak Sony Agustiawan tentang nilai tambah. Jadi tugas saya sebenarnya cukup berat untuk membantu teman-teman di sini yang memang sudah punya ide bisnis untuk lebih ditajamkan, gitu ya. Atau kalau yang belum punya ide bisnis, setidaknya jadi sedikit tahu nih, oh saya kayaknya idenya akan seperti ini nih. Walaupun saya sih tidak berharap banyak bahwa teman-teman akan punya ide yang sangat bagus dulu setelah sesi saya, tetapi saya berharap teman-teman jadi tahu, oh gini loh yang dimaksudin Mas Keli itu begini loh gitu. Karena mencari ide bisnis ini juga memang kadang bisa sangat cepat, bisa juga sangat panjang gitu ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan waktunya gitu ya. Dan dari sini kita bisa jadi memperkuat keyakinan kita bahwa ide bisnis kita itu bagus atau tidak. Mari kita mulai saja, dan kalau nanti ada pertanyaan seperti yang tadi disampaikan Pak Arham, boleh mungkin untuk sementara diletakkan dulu di kolom chat, jadi nanti Pak Arham sebagai moderator bisa membantu untuk memilihkan. Jadi supaya teman-teman nggak lupa, ini mau nanya apa ya, langsung saja nanti ditulis di kolom chat. Seperti itu. Baik, kita akan mulai. Saya coba sesuaikan waktu saya dulu supaya bisa mengatur. Oke, kita mulai. Nah, ini topik saya. Jadi kalau saya boleh gambarkan, tugas saya di sini adalah bagaimana saya bisa melatih discovery skill, gitu ya, dari teman-teman semua. Apa itu discovery skill nanti kita bahas, dan juga nanti ada satu teknik sederhana namanya scamper. Kita akan latihkan scamper sebagai keterampilan dasar berinovasi. Jadi supaya teman-teman ketika nanti di bidang apapun itu bisa memanfaatkan itu. Jadi memulai ide bisnis tuh bagaimana sih caranya? Nah, saya berharap teman-teman bisa memahami dan kemudian bukan menghafal ya, tapi coba memasukkan discovery skills ini sebagai suatu keterampilan sehari-hari. Karena sebagai seorang pengusaha, discovery skills ini sangat dibutuhkan. Nah, nanti discovery skills itu apa? Kita bahas. Jadi, output hari ini setelah selesai sesi saya, setidaknya teman-teman punya keterampilan gimana sih bikin ide yang baik, gimana sih cari ide bisnis yang baik, gitu ya. Kalau saya ketemu masalah, gimana mengolahnya menjadi sebuah ide bisnis. Jadi, silahkan taruh saja pertanyaan apapun. Kalau
Kalau mau ada pertanyaan di luar ide bisnis, ya silahkan. Siapa tahu nanti ada hubungannya dan ada waktu untuk kemudian kita bisa bahas bersama-sama. Baik. Nah, ini pertanyaan dasarnya. Gimana sih membuat atau membikin gitu ide yang kreatif dan juga apa saja sumber ide itu? Oke, kita lihat. Nah, sumber ide bisnis ini sebenarnya banyak sekali. Cuman saya mau membaginya secara sederhana. Jadi mungkin nggak terlalu berbasiskan teori ya teman-teman, tapi ini berbasiskan apa yang menjadi pengalaman saya dalam membina beberapa bisnis dan juga UMKM. Pertama, sumber ide bisnis pertama itu adalah ada masalah yang harus diselesaikan, yaitu kita sebut namanya problem solving. Nah, contohnya, kalau teman-teman punya kendaraan rusak, maka butuh diselesaikan. Jadi ada masalah di mobil. Jadi ini model-modelnya adalah bengkel servis. Jadi ada ide itu muncul dari sebuah masalah. Ya, teman-teman, namanya problem solving. Lah terus, Mas, kalau tidak ada masalah yang harus diselesaikan gimana? Apa kita buat-buat masalah sendiri gitu ya? Nah, ada yang kedua, teman-teman. Nah, namanya juga manusia. Manusia itu tidak pernah puas. Maka ada keinginan yang harus dipenuhi gitu. Belum tentu itu jadi masalah buat orang lain. Contohnya, mobilnya nggak rusak, teman-teman. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, mobilnya masih bisa jalan, masih bisa bensinnya masih irit, AC-nya masih dingin. Tapi menurut dia, dia pengen ada sesuatu yang ingin dipenuhi. Nah, ini kita sebut kalau saya gambarnya adalah bengkel modifikasi. Jadi ide bisnis itu cuma dua sebenarnya sumbernya, yaitu kalau ada masalah, dan yang kedua ada keinginan yang harus dipenuhi. Ya, kalau ada masalah, ya bengkel servis, pasti ini paling umum seperti ini. Lalu kalau nggak ada masalah gimana? Nah, namanya manusia tidak pernah puas, maka ada keinginan yang tadi. Orang-orang modifikasi itu sebenarnya mobilnya rusak nggak? Enggak, teman-teman. Kadang-kadang tuh mereka hanya pengen lebih, ada gengsi dan macam-macam. Makanya nanti teman-teman dengan Pak Sony besok akan kenal dengan yang namanya apa sih yang sebenarnya diinginkan konsumen. Nanti ada 3 hal biasanya teman-teman. Ini saya hanya kasih clue-nya aja ya, besok akan dijelaskan oleh Pak Sony. Ada namanya fungsional. Jadi orang memang mengerjakan sesuatu itu karena tugasnya, karena fungsinya. Yang kedua, ada namanya sosial. Jadi melakukan sesuatu karena sosial, ingin pamer, ingin gengsi, gitu ya. Dan yang ketiga itu emosional, karena ada ikatan. Saya mau menyelesaikan ini, saya mau melakukan ini karena ada ikatan, gitu ya. Sedangkan yang fungsional biasanya di masalah problem solving, sedangkan kalau sosial dan emosional itu di improvement. Nah, jadi teman-teman sudah tergambar, sumber ide bisnis itu ada yang masalah, ada juga dari keinginan yang harus dipenuhi. Nah, kita lihat ide yang kreatif, gitu ya. Kemudian seperti apa sih ide yang kreatif? Nah, coba saya kasih lihat contoh nih ya. Contoh ya. Coba sebentar. Saya mohon izin sebentar aja ya, teman-teman. Sebentar. Mohon maaf Pak, saya harus menyesuaikan suara terlebih dahulu. Nih saya share screen kembali, gitu ya, karena saya ada di ruang umum. Nah, sudah terlihat? Oke. Nah, ide yang kreatif itu seperti apa? Nah, contohnya ya teman-teman ya. Contoh ini kreatif nggak ya kira-kira? Ini adalah buah yang tempelannya itu kalau kena air akan langsung menjadi sabun cuci. Jadi ketika mencuci buah tidak perlu pakai sabun. Nah, ini kira-kira kreatif nggak ya? Nah, coba nanti dipikirkan. Atau yang ini, sandal gitu ya untuk di rumah karena ini sangat kelautan banget nih ya. Jadi sandal di rumah itu adalah model ikan tuna atau ikan tongkol gitu ya sandalnya. Nah, ini kreatif nggak sih sebenarnya? Atau ini sebuah deodoran contoh ya, mereknya mirip nih, ini mereknya Roxana, bukan Rexona, ini mereknya Roxana. Nah, yang kreatif itu yang mana sih sebenarnya? Apakah yang buah? Apakah yang sendal? Atau yang Roxana ini?
Nah, kita perlu satu Benar. definisi yang sama untuk apa sih sebenarnya ide kreatif sebelum kita nanti bagaimana mencari ide bisnis yang kreatif. Oke, kita lihat. Apa sih kreativitas itu? Nah, sederhananya ini teman-teman. Jadi, untuk bisa menjadi seorang yang kreatif, kita harus mampu mengubah masalah jadi peluang melalui kegiatan atau aktivitas yang menghasilkan manfaat, teman-teman. Jadi, kalau ada masalah, misalkan, mohon maaf, teman-teman kesandung batu, itu kalau orang yang nggak kreatif akan kemudian mengeluh, gitu. Aduh, ini naruh batu sembarangan, saya jadi kesandung nih. Itu orangnya mengeluh malah marah-marah. Tapi kalau orang yang kreatif, kesandung batu, aduh, kesandung batu. Wah, ini kasihan ya, nanti banyak orang bisa kesandung nih. Wah, saya mau bikin sendal deh. Gimana bikin sendal yang bikin orang tuh nggak kesandung? Nah, mengubah masalah jadi peluang. Ini kreatif, gitu ya. Nah, itu orang-orang yang kreatif. Nah, kalau dengan lihat contoh yang sebelumnya teman-teman, tadi teman-teman lihat, Mas, itu sih tadi kayaknya nyontek deh. Yang Roxana tadi, yang gambar tadi itu kayaknya imitasi atau nyontek deh. Nah, iya teman-teman. Nah, kemudian nanya nih, Mas, bedanya kreativitas dan inovasi itu apa? Bedanya kreativitas dan imitasi itu apa? Nah, teman-teman, ini sebenarnya ada teori sederhana, ya, ada namanya teori spektrum inovasi. Jadi ada 3 step atau 3 tahap, teman-teman. Ada yang namanya invensi, ada yang namanya inovasi, ada yang namanya imitasi. Nah, apa sih yang dimaksud masing-masing ini? Secara sederhana, teman-teman, kalau kita bilang di dunia ini sudah sulit untuk mencari sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu hanya akan muncul di laboratorium. Nah, itu biasanya kita sebut invensi. Di bisnis jarang sekali invensi. Biasanya invensi ini sifatnya yang berupa sains atau ilmiah yang sangat laboratorium banget. Lalu ada inovasi. Inovasi itu adalah kreativitas yang bisa diwujudkan, teman-teman. Jadi kalau kreativitasnya hanya cuman ide, itu bukan inovasi, tapi harus diwujudkan. Lalu ada namanya imitasi. Apa itu imitasi? Imitasi itu ya eee, kita meniru gitu, mereplikasi. Tapi jangan salah, imitasi juga ada yang positif sebenarnya. Nah, kita nggak akan bahas ini, tapi intinya teman-teman jadi tahu, kreativitas itu apa. Jadi kalau saya boleh kembali ke gambar sebelumnya teman-teman ya, ide yang kreatif itu apa? Kalau kita lihat yang buah ini sangat kreatif dan bisa diimplementasikan. Saya bisa bilang ide buah apel yang ada label bisa dicuci itu, ini ide yang kreatif. Nah, kalau yang kedua, sandal kamar model ikan tuna, ini bagus, kreatif nggak? Kreatif, tapi belum tentu inovatif, karena bisa saja tidak ada yang mau pakai. Keren sih idenya gitu ya, tapi aduh aneh gitu ya. Kemudian kalau deodoran, ini lebih ke arah replikasi, lebih ke arah imitasi. Malah ini kesannya diniru-niru, jadi ini nggak kreatif. Nah, jadi kalau teman-teman mau berpikir ide kreatif, cobalah berpikir seperti yang pembuat label buah ini. Gitu ya pengantarnya. Nah, mari kita bergerak ke yang selanjutnya. Contoh nih sederhana. Mungkin teman-teman sekarang sedang melihat ada mbak-mbak di depan rak sepatu. Pertanyaan saya, sederhana. Apa yang dibutuhkan oleh mbak-mbak tersebut di gambar? Silahkan. Wah, pasti kalau saya lihat nih, mungkin saya mau nanya Pak Arham. Pak Arham boleh dibuka mikrofonnya, Pak Arham? Pak Arkam lagi izin ke toilet sebentar, Mas. Oh, baik. Mungkin Pak Habib deh, Pak Habib. Iya, Pak. Supaya agak lebih interaktif. Pak Habib, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh wanita di gambar, Pak Habib? Kayaknya butuh sepatu yang agak tinggi kayaknya, Pak. Sepatu yang agak tinggi ya, Pak ya? Iya. Oke, terima kasih jawabannya Pak Habib. Mungkin sebagian besar akan seperti ini, teman-teman. Ketika ditanya, apa sih yang dibutuhkan oleh wanita di gambar? Banyak yang bilang, oh tangga, Mas Kli, butuhnya tangga. Karena tadi mau ngambil sesuatu, butuh tangga. Butuh kalau orang Jawa tuh bilang dingklik, atau kursi kecil. Atau penjepit, untuk bantuin ngambil. Atau tadi yang disebut sama Pak Habib, butuh sepatu yang lebih tinggi. Rata-rata, jawabannya semua seperti ini.
Padahal kita lihat pertanyaannya tadi. Ya, apa yang dibutuhkan oleh wanita di gambar? Butuhnya tangga? Enggak kan ya? Butuhnya sepatu? Sepatu buat lebih tinggi? Enggak. Yang dia butuhkan sebenarnya adalah dia mau ngelihat nomor sepatu, dia mau ngelihat sepatu yang dia suka gitu. Nah, kita sering terjebak di visual, teman-teman. Kita sering terjebak di visual. Nah, makanya kita harus hati-hati. Padahal kalau situasinya seperti itu, dia bisa naik troli loh, teman-teman. Tanpa harus tangga dan macam-macam. Dia bisa naik-naik rak seperti ini. Dia bisa nyuruh anaknya manjat misalkan seperti itu. Atau yang paling enak ini, digendong gitu. Artinya, yang sebenarnya dibutuhkan itu bukan alatnya. Tapi kebutuhannya adalah dia ingin mengambil sesuatu. Nah, sering kita teman-teman, ketika kita melihat masalah di lapangan, ketika kita lihat masalah di masyarakat, kita terjebak sama visual. Sampai akhirnya kita salah memberikan solusi. Nah, makanya teman-teman, ketika ada masalah, jangan mencari solusi terlebih dahulu. Jangan jatuhnya kita mencari solusi dahulu, tapi cari apa yang dibutuhkan. Ya, maksudnya apa? Menjadi kreatif, teman-teman, itu berawal dari menemukan apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Apa yang konsumen inginkan, apa yang konsumen butuhkan, apa yang konsumen mau. Lalu, kita sediakan solusinya yang paling sesuai secara fungsi, harapan mereka, dan juga kantongnya. Jadi jangan tiba-tiba ketika ada masalah langsung kasih solusi. Pak, itu kayaknya ada orang lewat, dia kayaknya lapar. Kasih bakso deh, Pak. Belum tentu loh dia lapar dan maunya bakso. Tapi kita tanya dulu, Bapak kenapa Pak? Oh iya Pak, saya lelah banget, saya belum makan. Bapak mau bakso? Waduh, saya kayaknya butuh nasi. Berarti kalau kita langsung tadi jualan bakso, bakalan laku atau tidak? Tentu tidak. Ya, karena kita tadi tidak nanya dulu apa kebutuhan konsumen. Nah, ini yang menjadi masalah terbesar teman-teman dalam mencari ide bisnis. Kita ketika ketemu masalah, ya ketika ketemu suatu problem, langsung ujuk-ujuk gitu ya, atau tiba-tiba langsung kasih solusi. Padahal kita harus tanya dahulu. Ketika kita tanya baru tahu, barulah kita sediakan solusi yang paling sesuai secara fungsi, harapan, dan kantong konsumen. Ya, makanya biasanya kalau saya di Prasetya Mulia, saya membimbing mahasiswa saya selalu bilang, maka jadilah pencari kebutuhan. Jangan menjadi seorang problem solver terlebih dahulu. Jangan menjadi problem solver terlebih dahulu. Tapi jadilah seorang pencari kebutuhan. Atau needs finder. Karena cari dulu kebutuhannya, baru buatkan solusi. Ya, karena kalau saya biasanya jokes-nya, kenapa kita perlu mencari kebutuhan? Karena di dalam kebutuhan itu ada Tuhan. Gitu ya, ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang sangat sakral. Seperti itu. Gitu. Oke. Nah, dari situ, caranya gimana nih? Caranya gimana? Ada 5 keterampilan berinovasi, teman-teman. Kan lalu nanya, gimana Mas caranya biar saya bisa mencari kebutuhan yang benar? Gimana caranya saya bisa tahu apa maunya konsumen? Ada keterampilan berinovasi. Ada 5, teman-teman. Pertama, simple. Keterampilan dalam mengajukan pertanyaan. Jadi skill nanya gitu ya. Skill nanya itu penting. Jadi kalau ditanya apa itu discovery skill, ini 5 keterampilan berinovasi ini itu adalah 5 discovery skill. Yang pertama, keterampilan bertanya. Ya. Yang kedua, keterampilan melakukan observasi. Keterampilan melihat sesuatu gitu ya. Yang ketiga, keterampilan berjejaring atau membangun relasi. Yang keempat, keterampilan menguji coba atau melatihkan sesuatu. Yang terakhir,
keterampilan mengasosiasikan. Nah, teman-teman nggak perlu ngafalin, karena nanti setelah ini saya akan breakdown satu persatu secara simple, supaya teman-teman bisa jadi lebih paham. Apa sih maksudnya keterampilan bertanya? Apa sih maksudnya mengobservasi? Gitu ya. Karena saya berharap selesai sesi saya ini, 5 skill ini, 5 keterampilan ini teman-teman dapat dapat kuasai, lalu dapat dilatihkan. Ya, kenapa 5 keterampilan berinovasi ini penting? Ini ada seorang peneliti teman-teman sangat terkenal, tapi sayangnya baru wafat sekitar bulan Februari yang lalu. Namanya adalah Clayton M. Christensen. Dia bilang, jadi ada namanya DNA inovator. Apa sih DNA inovator itu? Ternyata seluruh entrepreneur yang sukses di dunia, teman-teman, itu menghabiskan banyak waktunya untuk melatih kemampuan discovery-nya, melatih kemampuan yang 5 tadi, teman-teman. Jadi perusahaan-perusahaan yang sukses seperti Apple, Microsoft, Facebook, ya, Samsung, yang keren-keren di dunia itu paling banyak melatih kemampuan discovery-nya dibandingkan manajer lain yang tidak memiliki kemampuan inovasi. Jadi kalau teman-teman mau seperti CEO-nya Facebook, Apple, dan macam-macam itu, kuasailah 5 skill ini. Ya, oke, kita coba satu persatu. Keterampilan bertanya. Wah, ini kayaknya gampang, Mas. Saya sering nanya kok. Dikit-dikit saya nggak tahu jalan, saya nanya. Nah, bukan yang seperti itu. Tapi kita lihat, apa sih keterampilan bertanya? Contoh, ini ada gambar mesin MRI, teman-teman. Ya, mesin untuk scanning, untuk memindai tubuh kita kalau ada sesuatu di dalam tubuh kita. Nah, ada situasi, teman-teman. Jadi, ternyata mesin MRI ini berisik loh, gitu. Sangat berisik, dan kalau mau dipakai, itu kita harus diam kurang lebih 1-2 menit, nggak boleh gerak. Karena kalau gerak, hasilnya nggak bagus. Nah, kalau ini digunakan untuk anak-anak, ya anak-anak kan nggak betah, berisik lah, nggak ada hiburan, nggak bisa diam, kan nggak mungkin diikat di mesin MRI. Lalu, gimana nih membuat perbaikan? Jadi pertanyaan awalnya gini adalah, bagaimana membuat perbaikan pada mesin MRI untuk anak-anak? Nah, kalau pertanyaan ini kita berikan, teman-teman, jawabannya rata-rata adalah, wah mesinnya dikecilin, wah dikasih TV, wah dikasih apa? Padahal, teman-teman, ini udah yang paling efisien. Kita nggak bisa naruh TV nih di dalam sini. Kenapa? Karena ada gelombang elektromagnet yang dikeluarkan untuk bisa memindai tubuh kita. Maka nggak memungkinkan, pasti akan konslet. Jadi pertanyaannya di sini ini kurang pas karena tidak bisa mampu menghasilkan satu jawaban yang bagus. Maka ada seorang inovator ketika melihat situasi seperti ini, dia ganti pertanyaannya. Ya. Jadilah seperti ini, teman-teman. Ini mesin MRI yang kurang lebih sama, tidak dirubah apapun, prosesnya tetap sama, dia hanya mengubah pertanyaannya. Dia tidak bertanya bagaimana memperbaiki mesinnya, tapi yang dia tanya adalah, gimana kita bisa dapat mengubah pengalaman pasien saat melaksanakan scan. Jadi, daripada kita berpikir ngerubah mesin, kenapa nggak berpikir gimana sekarang pengalaman pasien itu bisa kita ubah saat melaksanakan scan MRI, terutama untuk anak-anak. Nah, ternyata teman-teman, ini secara real, secara nyata banyak ditiru kalau di Jakarta, teman-teman, rumah sakit anak, sebagian besar di Jakarta, itu sudah seperti taman kanak-kanak. Jadi rumah sakit ibu dan anak, ya, rumah sakit bersalin, pokoknya rumah sakit khusus anak kecil yang di bawah 10 tahun, teman-teman, itu seakan-akan kita pergi ke taman kanak-kanak. Kenapa bisa kejadian seperti itu? Karena mereka melihat anak-anak kalau ke dokter itu takut, gitu ya. Tapi sekarang kalau mau diajak ke dokter untuk vaksin, untuk imunisasi, atau untuk berobat, mereka tinggal bilang, kita ke om ini yuk, kita ke tempat main itu yuk, gitu. Jadi nggak bilang ke rumah sakit. Dan sekarang ya anak-anak nggak terlalu sulit diajak ke rumah sakit, karena tempat rumah sakitnya sudah didesain sedemikian rupa, menyerupai taman bermain. Nah, hanya teman-teman, hanya dengan bertanya, ya. Jadi contohnya nih, yang kedua, teman-teman lihat di sini ada laptop ya, laptop yang
tebal sekali, ini biasa laptop gaming ya, namanya MSI. Lalu di kanan sini ada Apple. Ya, kok bisa beda banget ya? Ya, kalau di sini kayaknya jadi gendut banget ya si laptopnya, yang si MacBook tuh bisa setipis itu. Kok bisa? Steve Jobs bisa membuat MacBook setipis ini karena punya kemampuan bertanya yang hebat, teman-teman. Kita lihat, dia hanya bertanya begini, kenapa komputer butuh kipas? Bayangin pertanyaannya, teman-teman, kalau yang lain itu bertanyanya adalah, gimana bisa kita tipisin komputernya? Ya udah, kipasnya ditipisin, yang dirubah tuh kipasnya. Tapi Steve Jobs tidak berpikir ngerubah kipasnya. Dia berpikir jauh sebelum itu. Kenapa butuh kipas? Bisa nggak komputer jalan tanpa butuh kipas? Ternyata dianalisis, kenapa butuh kipas? Karena prosesor yang ada itu cepat panas. Sehingga harus menambahkan kipas. Jadi yang tidak mudah panas, yang tetap dingin walaupun kerjanya banyak. Nah, itulah yang dibuat MacBook. MacBook tidak perlu kipas. Kenapa? Karena prosesor, otaknya komputer yang ada di dalam MacBook itu tipis dan tidak mudah panas. Jadi tidak perlu lagi kipas. Ketika tidak perlu lagi kipas, buat apa punya komputer yang tebel-tebel? Simple ya teman-teman ya, dari bertanya aja. Nah, nanti makanya kita harus latih nih. Nanti ada beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa latihkan di rumah ya. Nah, seorang inovator, seorang ahli ide bisnis itu tidak hadir dengan jawaban yang bagus, teman-teman. Tapi hadir dengan pertanyaan yang berkualitas. Makanya teman-teman jangan jago jawab soal, tapi jago bikin pertanyaan yang bagus. Contoh, gimana pertanyaan yang bagus itu? Satu, kalau mau nanya ke konsumen gitu, kita mau cari tahu apa maunya konsumen, cari tahu dengan cara bertanya hal yang memiliki pertaruhan tinggi. Contoh, ini yang paling jago itu adalah begal biasanya, begal atau perampok, itu paling jago. Dia selalu nanya, pertanyaannya uang atau nyawa. Itu pertaruhan tinggi teman-teman, kayak buah si malakama. Ya udah saya pilih uang, nyawanya habis. Saya pilih nyawa, dia ditinggalin, uangnya diambil. Jadi kalau mau nanya ke konsumen, jangan nanya, Anda suka Anda suka semangka? Oh iya. Anda suka melon? Oh iya. Lah, kita bisa tahu nggak mana yang dia lebih suka, melon atau semangka? Maka butuh pertanyaan ketiga kan? Padahal kalau kita bisa tanya yang simple, mana yang lebih Anda suka, semangka atau melon? Atau sayur gitu, mana yang lebih suka, semangka atau sayuran? Itu jadi kita jadi tahu, pertaruhan tinggi. Kemudian hindari yes or no question. Jangan cuman, Anda suka ini? Ya. Ini, Anda suka ini? Tidak. Jadi yes or no itu susah, tidak bisa kita ambil kesimpulan. Hindari opini pribadi. Jadi kalau nanya, teman-teman, hindari opini pribadi. Maksudnya gimana? Kita mau nanya ke konsumen nih, ada masalah, mereka punya masalah dalam mengkonsumsi sesuatu, ada masalah di pasar, nanya, Bapak menurut Anda gimana nih produk martabak yang ada di pasar sekarang? Karena menurut saya martabak sekarang tuh nggak enak gitu. Nah, kita nanya tapi ngasih opini pribadi, itu akan mempengaruhi jawaban. Jadi tolong hindari seperti itu. Ya, kita hindari opini pribadi. Nah, gimana tips questioning yang bagus, teman-teman? Kita harus berani melawan norma yang ada. Bukan berarti kita kemudian jadi durhaka gitu ya, enggak. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu harus liar, teman-teman. Gimana nih, tiba-tiba kayak sekarang gara-gara COVID, gimana kita bisa sekolah full di rumah 6 bulan tapi tetap dapat ijazah? Bisa terjadi gitu, teman-teman. Jadi harus disesuaikan. Nah, oke, yang kedua kita harus kritis, peka dan sensitif gitu ngeliat situasi. Kita harus fokus ke higher order thinking. Higher order thinking itu maksudnya adalah sebelumnya sebelum, seperti Steve Jobs tadi. Jangan berpikir ini kenapa ya, tapi kita berpikir bukan lagi sebabnya apa, tapi sebabnya sebab gitu. Kita berpikir jauh sebelumnya supaya bisa menyelesaikan masalah sebelum masalah itu muncul. Jadilah suuzon. Jadi kalau kita sering bertanya kan jadi suuzon tuh sebenarnya. Jadilah suuzon yang positif. Ini nggak apa-apa, nggak berdosa dong kalau kita nanya-nanya seperti ini. Dan
jangan disimpan dalam hati, dikeluarkan saja minimal ditulis. Ya, ini fokusnya, tipsnya. Oke. Oke, saya sebentar mau hapus nih, ada yang mencoret, kayaknya ada peserta yang mencoret, apa namanya, layar, sebentar. Oke. Tolong buat teman-teman ya, karena ini sharing-nya bareng, teman-teman bisa melihat semuanya dan bisa mengubah sesuatu. Jadi, mohon disesuaikan untuk tidak memencet hal-hal yang bisa merubah tampilan layar ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, untuk di rumah kalau mau latihan teman-teman, bisa latihan seperti ini, contohnya, sudahkah kita sering bertanya, coba nih teman-teman tuliskan 20 pertanyaan di rumah, buat di rumah nanti setelah selesai sesi ini, pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang terkait bisnis tapi aneh. Contoh gitu ya, contoh. Nanti tinggal dijawab sendiri, mengapa ya kok tukang pecel lele pinggir jalan tetap laku, padahal ada banyak tukang pecel lele, tapi pecel lele itu tetap laku. Kalau misalkan di Jakarta banyak Indomaret, Indomaret ada banyak, ada Alfamart juga. Kok sebanyak itu tetap laris ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang harus sering kita cari. Kenapa ya? Kok produk ini tetap laris ya, walaupun misalkan tidak pakai promosi. Kenapa ya gitu? Nah, ini yang harus sering diungkap. Gitu ya, harus sering kita cari. Nah, ini questioning ya, teman-teman. Yang kedua, jadi sudah ingat ya, yang pertama adalah keterampilan bertanya. Untuk mencari ide bisnis, harus punya keterampilan bertanya yang baik. Bertanya pada siapa? Bertanya ke konsumen, bertanya ke produsen, bertanya kepada siapapun. Kita harus punya kemampuan bertanya yang baik. Yang kedua, keterampilan mengobservasi. Nah, apa itu observasi? Saya langsung buka aja. Observasi itu memahami dengan cermat lingkungan sekitar kita. Kita lihat gitu ya, dengan cermat. Dan observasi itu bukan cuma nonton teman-teman, bukan cuma sekedar lewat. Ya, observasi itu pengen melihat kenapa sih dia melakukan itu, apa sih perilakunya, apa sih alasan dia melakukan itu namanya observasi, melihat jauh lebih dalam teman-teman. Jadi ketika teman-teman lihat, duduk, merenung, orang tadi yang pecel lele, kenapa ya orang makan pecel lele? Paling ramai jam berapa sih? Kok kenapa nggak makan di rumah ya? Kenapa malah makan pecel lele ya? Itu ditulis, sampai akhirnya kita tahu kenapa, gitu. Itu dari keterampilan mengobservasi. Contoh nih teman-teman, ada keterampilan observasi yang luar biasa bagus dan menghasilkan jutaan dolar dari hasil observasinya. Jadi kalau ini adalah gambar penduduk India. Penduduk India itu salah satu yang terbesar di dunia. 3 besar lah bersama Cina dan juga Amerika Serikat. Ya, di India juga sama seperti di Indonesia, mereka punya budaya namanya mudik teman-teman. Pulang ke kampungnya dari kota gitu. Tapi lihat sekalinya mudik, nih sekeluarganya, nih bapaknya, anaknya ada 4, ibunya di sini, bahkan anjingnya juga dibawa mudik dan ini barang-barangnya. Dan bukan cuma bapak ini doang, banyak keluarga yang cukup besar mudiknya seperti itu. Nah, gimana kemudian kalau kita cuman tahu informasi paling membahas ya mudiknya harus selamat, harus pakai helm dan macam-macam. Tapi kalau pengusaha, nggak begitu teman-teman. Dia malah bikin mobil namanya Tata Nano. Kalau teman-teman tahu Tata, itu perusahaan mobil yang terbesar di India, dia bikin produk Tata Nano, mobil yang mini, harganya hanya $2.500, ini hanya sekitar 35 juta, gitu ya. Dan laku keras teman-teman. Kenapa? Biayanya tidak mahal. Karena mereka rata-rata adalah menengah ke bawah. Kemudian, apa namanya, ini mudah dioperasikan. Irit dan macam-macam. Jadi bukan daripada mereka nambah motor, lebih baik beli mobil ini laku keras gara-gara kemampuan observasi. Jadi Tata Nano itu luar biasa bagusnya. Nah, contoh lagi nih, di Indonesia. Ini ada gambar Jeko. Saya pakai merek, nggak apa-apa ya teman-teman, supaya kita bisa lebih paham. Kalau ditanya, lebih suka Jeko atau Dunkin, banyak yang bilang Jeko, Dunkin. Tapi kalau kita lihat bukan masalah enak tidak enaknya, tapi kemampuan pengusahanya, pemilik usahanya untuk melihat perilaku konsumen, mengobservasi. Lihat teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini Jeko itu menggunakan konsep open kitchen. Jadi orang bisa melihat dan orang bisa memilih dari awal. Tapi lihat teman-teman, ini mereka batasnya di mall tuh cuman ini sebenarnya, bukan yang biru. Yang biru ini adalah koridor mall.
Mereka tapi hanya membatasi yang bisa masuk hanya 3 orang untuk mulai pelan-pelan memesan. Dan mereka tidak menambah pegawai di situ, karena sengaja, biar ngantri. Jadi sengaja biar ngantri, karena orang Indonesia, kalau ada sesuatu yang diantriin, itu pasti dibilang itu enak. Kenapa? Karena ada rasa penasaran. Nah, dia mampu melihat itu teman-teman, dibuatlah penasaran, makanya tidak ditambah pegawai, sengaja. Karena memang itu strateginya. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia melakukan observasi, ya. Ini contoh nyata. Kemudian, ini seperti ini juga contoh nyata. Kalau ditanya, ini ada restoran yang kosong, sepi, sama restoran yang banyak mobil. Kalau teman-teman sedang pulang kampung, ditanya, mau mampir yang sebelah mana? Kita pasti sepakat, jawabannya adalah yang banyak mobil, bukan yang sepi. Kenapa? Yang banyak mobil, pasti orang bilang itu enak. Yang sepi, itu pasti bilang orang tidak enak. Nah, kita jadi tahu, karena kita mengobservasi. Kemampuan kita mengobservasi, kita jadi lihat. Kita lihat nih mobil, semakin banyak mobil antri, parkir, itu semakin mereka rela bersedia untuk menunggu di situ. Ya, jadi gimana nih supaya kita punya kemampuan observasi yang bagus, teman-teman? Keterampilan kedua ini adalah kita nyatet. Setiap ada kejadian kita catat. Wah, itu orang kalau kalau beli itu sukanya ternyata eee, nggak bawa plastik nih. Oh ya udah, saya tulis nih, berarti kita harus sediain apa. Kemudian kita harus kritis, peka, sensitif gitu ya. Kita juga harus fokus sama perilakunya dan rajin untuk bertanya. Jadi berhubungan nih sama dengan keterampilan yang pertama. Ya, ini tips supaya teman-teman bisa menjadi seorang good observer. Ya, kita sudah sampai yang ketiga. Jadi saya coba ulang. Yang pertama, discovery skill pertama adalah keterampilan bertanya. Discovery skill yang kedua adalah keterampilan mengobservasi, dan discovery ketiga adalah keterampilan berjejaring atau networking. Maksudnya apa teman-teman? Kita nggak bisa menguasain pengetahuan sendirian. Yang namanya pengusaha sukses itu pasti ada tim, pasti ada orang yang punya keahlian di bidang masing-masing dan digabungkan. Ya, inovator menghabiskan waktu dan energi, ya, pengusaha sukses atau inovator menghabiskan banyak waktu dan energi untuk bekerja dengan berbagai macam individu dengan latar belakang berbeda. Ya, jadi kita harus rajin silaturahmi. Teman-teman sekarang sudah saling kenal, terutama yang di Taruna Politeknik KP Dumai ini sudah saling kenal. Gimana untuk mulai kenal dengan teman-teman di luar Politeknik KP Dumai. Nah, acara ini sangat bagus, bisa mempertemukan. Ada yang kenalan dari mana, nanti bilang, saya kalau untuk masalah permesinan, saya udah jago. Saya budidaya udah jago, saya butuh teman di bidang komunikasi, saya butuh teman di bidang bisnis, saya butuh teman di bidang, public relation. Nah, cari rekan-rekannya, jadi sebuah bisnis baru, seperti itu. Nah, ini contohnya, Pixar, mungkin yang kalau seneng, apa ya, Disney dan macam-macam kenal nih Pixar. Pixar ini yang buat Steve Jobs loh, dari Apple. Nah, Steve Jobs cuman punya idenya, tapi nggak bisa bikinnya. Maka dia ketemu sama orang-orang yang ada di Sandlight, ya, semacam animation studio sama Steve Jobs dibeli, diajak untuk bergabung. Jadilah yang luar biasa seperti ini. Ini idenya Steve Jobs, tapi dibantu sama orang-orang itu. Karena kalau Steve Jobs sendiri pasti nggak jadi ini. Ini jadi karena hasil berjejaring, ya. Nah ini, mohon maaf saya harus pakai bahasa Inggris di sini, ini sederhananya dia bilang seperti ini si Gary Hamel, "Kalau teman-teman mau tahu masa depan itu seperti apa, gitu ya, 90% untuk kita pahami, jangan kita belajar dari teman kita di satu bidang yang sama. Jadi contohnya, kalau kita mau tahu eee, masa depan di perikanan dan kelautan contohnya, kita jangan terlalu banyak ngobrol sama orang perikanan. Kita coba ngobrol sama orang-orang teknologi, sama orang-orang keuangan. Jadi kita dapat insight yang lain. Ini tips dari Gary Hamel, karena kalau kita ngomongin sama orang perikanan, ya mungkin kita sama-sama paham, ya, tapi kita cari mitra yang lain untuk kita tahu di masa depan itu ada apa, ya. Nah, itu yang ketiga. Jadi cukup ringkas ya, keterampilannya simpel, keterampilan tadi bertanya, keterampilan tadi mengobservasi, dan juga keterampilan berjejaring. Nah, yang keempat, keterampilan menguji coba. Maksudnya apa?
Teman-teman, yang namanya pengusaha atau entrepreneurship itu tidak disebut entrepreneur karena lulus ujian wirausaha. Karena entrepreneurship atau kewirausahaan itu beda sama matematika sama kimia, teman-teman. Kalau kimia sama matematika, teman-teman ujian tertulis nilainya 90 atau 100, bisa dibilang jago kimia, jago matematika. Tapi kalau pengusaha, nilai ujiannya 100, pilihan ganda atau esai, kita tidak bisa bilang dia pengusaha. Karena pengusaha atau entrepreneurship itu harus real, ada di lapangan, harus diuji coba. Makanya kita harus latihan, berlatih untuk menguji coba. Contoh nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman belum nggak banyak yang kenal. Ini sosok di sini, ini adalah Tim Cook. Mungkin kalau ada yang kenal Tim Cook ini adalah penerusnya dari Steve Jobs. Jadi Steve Jobs itu wafat sekitar tahun 2011 ya, karena sakit, kemudian Apple dipimpin oleh Tim Cook. Dan hebatnya Tim Cook selama 9 tahun tidak pernah digantikan, teman-teman. Benar-benar sudah mirip Steve Jobs. Kenapa? Karena si Tim Cook ini luar biasanya, teman-teman, dia cuma berpikir, gimana ya biar saya bisa seperti Steve Jobs. Lalu dia lihat catatan hariannya Steve Jobs untuk kemudian melihat Steve Jobs itu pergi kemana aja. Ternyata dia sering pergi ke India untuk belajar meditasi dan kaligrafi, teman-teman. Akhirnya Tim Cook juga ngikutin nih, teman-teman. Belajar kaligrafi dan meditasi di tempat yang sama. Apa ya istilahnya, semacam mirip-mirip yoga gitulah. Dan ternyata Tim Cook melihat, oh saya jadi tahu kenapa Steve Jobs punya ide-ide seperti ini. Gara-gara dia menempatkan diri yang sama seperti Steve Jobs. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa latihan. Kalau teman-teman berpikir, ini gimana ya bisa dapat ide bagus? Oh, kita harus uji coba. Kita coba berpikir gaya mereka, kita ikutin perilaku mereka. Siapa tahu kita bisa ketemu kenapa mereka bisa punya ide seperti itu. Ya, dan ini contoh. Jadi teman-teman harus bikin sesuatu. Ide itu harus diwujudkan. Ide itu harus dibuat walaupun dalam bentuk prototipe saja. Ini contoh-contoh prototipe. Jadi tolong ya, kalau punya ide teman-teman, tulis, kalau nggak gambarin, biar tidak hilang. Seperti itu. Ya, nah sekarang kita keterampilan terakhir, keterampilan mengasosiasikan. Sudah 5 nih teman-teman. Pertama tadi keterampilan bertanya, kedua keterampilan mengobservasi, ketiga itu keterampilan berjejaring, keempat itu keterampilan menguji coba, yang kelima keterampilan mengasosiasikan. Ini yang paling tinggi teman-teman. Jadi kalau dilihat 5 keterampilan ini 1 sampai 4 tadi itu gabungan teman-teman untuk bisa teman-teman punya keterampilan mengasosiasikan. Artinya apa? Kalau teman-teman pengen punya kemampuan mengasosiasikan yang baik, jadi mengasosiasikan itu kalau bahasa Indonesia kasarnya itu adalah kemampuan cocok logi gitu ya, kemampuan mencocok-cocokkan gitu. Nah, gimana bisa punya teman-teman kuasain 4 keterampilan itu tadi yang awal, maka keterampilan mengasosiasikan teman-teman itu menjadi lebih luar biasa. Kenapa? Karena kreativitas, kalau kata Steve Jobs itu mengkoneksikan sesuatu, menghubung-hubungkan sesuatu. A sama B itu jadi apa? Merah sama kuning itu jadi hijau misalkan. Merah kuning jadi orange, kuning biru jadi hijau. Kreativitas itu mengkoneksikan sesuatu. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, semakin beragam latar belakangnya. Makanya sesuai nih teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, kalau bisa kenalannya, ngobrolnya nggak dari Dumai aja nih. Nggak dari Poltek Dumai aja, dari universitas yang lain. Jadi satu, karena semakin tahu misalkan ada orang kelautan, ada orang keuangan, ada orang komunikasi, itu punya kemampuan ide yang luar biasa. Dan kita bisa bilang mengasosiasikan adalah keterampilan inti dari keterampilan berinovasi ini. Contoh nih teman-teman, bagaimana sebuah keterampilan asosiasi itu bisa dieksekusi. Teman-teman bisa search sendiri di Google, cari namanya Eastgate atau Gerbang Timur yang ada di Harare, itu di Zimbabwe. Ini gedungnya teman-teman. Eastgate itu adalah mall terbesar di Zimbabwe. Dan kita tahu Zimbabwe itu ada di tengah Afrika yang panas. Tapi hebatnya, dia minim energi untuk AC, bahkan hampir tidak ada AC sama sekali. Nah, siapa yang bikin teman-teman? Ternyata yang bikin
si Eastgate ini adalah perancangnya Opera House di Sydney, yang gambarnya seperti kerang, keong itu. Lalu dia berpikir, gimana ya bikin sebuah gedung yang besar di tengah tempat yang cuacanya panas dan lembab, tapi tidak pakai AC. Lalu dia meneliti di sekitar situ, akhirnya ketemu teman-teman rumah semut. Ini yang saya sebelah kiri ini rumah semut yang ada di gurun yang ada di Zimbabwe. Ini hebat ya rumah semut, kalau desainnya seperti ini, dia tetap betah di dalam, tetap sejuk. Oh berarti kita sirkulasi, ventilasinya harus ngikutin ini. Itu mengasosiasikan teman-teman. Oh iya, bisa ya di situ. Yuk kita asosiasikan, kita buat skala besarnya. Nah, keterampilan ini yang perlu kita buat teman-teman. Karena kadang solusi untuk sebuah bidang bisnis itu merupakan ide yang biasa aja di bidang bisnis yang lain. Jadi kalau kita bawa ke tempat kita, siapa tahu itu jadi ide yang luar biasa. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, saya mau coba cek. Pak Arham atau Pak Habib ada yang bisa membantu Pak? Saya mau coba interaktif. Ya, boleh. Pak Arham, saya mau tanya nih, interaktifnya ke Pak Arham aja. Pak Arham harus bisa menjawab nih Pak Arham. Siap Pak Arham ya? Siap. Siap, saya jawab sebisanya ya Pak ya. Wah ini nggak berat Pak, tapi cukup unik nih ya. Keterampilan Baik. mengasosiasikan. Maju, mundur, cantik. Ini apa Pak Arham? Kalau maju, mundur, cantik. Kalau dikasih 3 kata ini Pak Arham akan terasosiasikan kepada siapa? Maju, mundur, cantik, Syahrini. Wah, betul sekali. Berarti sering nonton gosip nih ya, Pak. Oke, lagi Pak. Ini yang kedua nih, Pak. Lagi kedua nih ya. Berarti Syahrini itu mampu menggambarkan dirinya itu dengan mudah gitu ya, teman-teman ya. Nah, bisnis teman-teman juga harus digambarkan dengan mudah. Lihat loh, tadi Pak Arham yang dosen gitu ya, ternyata kenal Syahrini dari Maju Mundur Cantik gitu. Kita lihat. Yang kedua Pak Arham. Baik. Pahlawan, besi, dan tulang. Apa ini Pak Arham? Pahlawan. Gatot Kaca ini Pak. Gatot Kaca, 100 buat Pak Arham. Berarti kegambar ya, ini keterampilan mengasosiasikan. Kalau mungkin saya cuma tulis pahlawan besi, ini mungkin bukan Gatot Kaca kali ya Pak, kepikirannya ya? Iya, bukan. Batman. Bisa Batman, bisa Iron Man ya. Tapi lihat seperti itu. Ini keterampilan mengasosiasikan. Jadi di otak kita tuh sudah ada. Orang-orang kreatif itu keterampilan mengasosiasikannya tinggi. Coba, masih ada lagi nih Pak Arham. Siap Pak. Bumbu daging enak. Rendang ini Pak. Rendang lah, ada siang-siang nih Pak. Pas kan keterampilan mengasosiasikan ini yang mudah. Nah, ini baru latihan Pak Arham. Ini tesnya sekarang nih. Ini yang keempat nih tes nih Pak Arham. Kita coba ya. Kalau Pak Arham saya kasih beberapa kata ini, dalam waktu yang cukup singkat mau bikin apa ya Pak? Coba kita lihat. Mobil laut. Mobil laut. Mau bikin jalan tol di dalam laut Pak. Wah, jalan tol dalam laut. Oke, bisa Pak. Itu luar biasa loh, luar biasa. Keren. Dan itu sudah ada Pak sekarang. Hong Kong, Makau, nanti teman-teman bisa cek juga nih Pak Arham, berarti visioner banget ini ya. Hong Kong, Makau itu 2 jam kalau naik kapal cepat. Nah sekarang ada jalan tol terpanjang di dunia dan di bawahnya ada tol dalam laut seperti yang disampaikan Pak Arham. Oke, ke gambar nih. Kita yang terakhir nih Pak. Ada garam sama sepeda. Mau bikin apa Pak? Garam sama sepeda, mau bikin tabak garam. Tambah garam. Yang seperti apa? Yang tabak garam gimana ya? Tabak garam. Atau berjualan garam aja Pak dengan. Iya, berjualan garam pakai sepeda. Nah, bisa macam-macam ya Pak ya? Iya Pak. Ya, ini contoh asosiasi sebenarnya. Walaupun ini sangat sederhana, tapi kemampuan kita melihat sesuatu dari pengalaman yang kita punya bisa menggambarkan. Berarti saya bisa bilang nih Pak Arham sudah masuk golongan yang kreatif nih Pak. Wah, udah siap alhamdulillah. Nih. Alhamdulillah, udah bisa jadi ini nih pembimbing yang luar biasa nih ya. Siap. Terima kasih Pak Arham. Kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, itu tadi 5 keterampilan. Ya, teman-teman, ada yang namanya keterampilan. Yang pertama tadi keterampilan bertanya. Jadi harus jago bertanya. Kedua keterampilan
mengobservasi. Ketiga, keterampilan berjejaring. Keempat, keterampilan menguji coba, dan kelima, keterampilan mengasosiasikan. Nah, itu yang tadi 5 itu disebut discovery skill, teman-teman. Nah, discovery skills-nya sudah selesai, sudah punya keterampilannya. Lalu kemudian dari situ ketemu ide. Mas, saya udah nih, saya bertanya, lalu saya observasi, lalu ketemu sebuah masalah yang menurut saya memang belum diselesaikan dan saya tahu kebutuhan konsumen. Misalkan apa gitu ya disebutkan. Oke, Mas, bikin idenya tuh gimana? Nah, ada tekniknya teman-teman yang paling sederhana namanya scamper. Jadi kalau teman-teman search scamper di YouTube itu sudah banyak. Jadi saya hanya pengantar aja, teman-teman bisa eksplorasi sendiri di YouTube. Jadi apa itu scamper? Teknik sederhana untuk bisa dapat ide dengan mudah. Jadi kalau mau dapat ide dengan mudah pakai aja scamper. Nah, scamper ini tuh singkatan teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Cuman sayangnya singkatannya bahasa Inggris nih, S-nya apa, C-nya apa, A-nya apa, sampai R-nya apa itu ada. Ya, kita lihat masing-masing itu apa. Jadi S itu substitute, C combine, adapt, modify, ini banyak. Teman-teman bisa cari literaturnya, saya hanya akan membantu penggambarannya. Contoh, apa sih substitute? Substitute tuh bisa nggak sih kita ganti bagian dari ide yang sudah ada? Mungkin diganti bahan bakunya, kemudian diganti isinya, itu boleh. Ya, dan satu saya mau disclaimer dulu teman-teman, mau informasikan teman-teman nggak usah bingung dengan istilah-istilah yang ada di sini. Karena salah satu kelemahan scamper sebenarnya teman-teman, ada juga yang mirip-mirip sebenarnya. Nanti adapt sama modify itu, Mas itu kayaknya kok mirip-mirip. Ya, nggak ada masalah teman-teman. Yang penting kita punya skill sederhana untuk bisa mencari ide secara cepat. Ya, S tadi substitute udah, mengganti bahan baku contohnya, atau mengganti bagian lain. Atau ada combine, bisa nggak kita gabung sama bahan-bahan lain untuk bikin sesuatu? Gitu. Jadi nggak cuman produk kita, tapi kita tambahin yang lain jadi sesuatu. Ya, teman-teman tahu kan yang baru kemarin tuh booming kira-kira 2-3 minggu yang lalu, Oreo yang diputar, dijilat, dicelupin itu harganya 500.000 satu bungkus. Gara-gara apa? Gara-gara dia bekerja sama atau kolaps gitu ya sama Supreme yang Oreo-nya warna merah. Bayangin teman-teman, mengcombine Oreo dan Supreme harganya jadi 500.000. Nah, itu salah satu contoh. Ya. Kemudian ada adapt. Apa sih adapt? Bisa nggak kita mengadaptasi, menyontoh bahan atau apapun dari penggunaan yang lain? Gitu ya. Salah satu contoh adapt tuh teman-teman, kalau teman-teman tahu tadi ada deodoran. Deodoran yang ada bola-bola di atasnya itu sebenarnya meniru dari menara pancur air yang sering muter-muter bola-bolanya. Nah, itu adapt. Bisa nggak sih produk di tempat lain bisa dipakai di sini gitu ya? Modify, bisa nggak idenya dimodifikasi? Digede-gedein ukurannya, dikecil-kecilin, dibesar-besarin. Nah, bisa nggak memodifikasi ide? Ini contoh. Atau bisa nggak ide kita dipakai di fungsi yang lain? Ini mirip sebenarnya dengan adapt. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nanti kita pakai contoh. Atau bisa nggak eliminate? Bisa nggak kita kurangi salah satu bagiannya? Jadi yang misalnya ada 10, kita kurangin jadi 2. Nah, kalau teman-teman masih ingat contoh saya yang sabun tadi dengan apel, itu sebenarnya dia melakukan eliminasi. Jadi ketika kita itu sedang mencuci buah, itu prosesnya sampai 6 proses. Ambil buahnya, cuci dengan air, setelah air kasih sabun, bilas, cuci lagi, itu hampir 6 tahap. Tapi hanya dengan menempelkan tadi label yang bisa berubah jadi sabun, itu cuma jadi 1 tahap, jadi menghilangkan 5 tahap. Jadi langsung cuci, bilas jadi sekali. Nah, itu eliminate. Yang terakhir rearrange, reverse. Bisa nggak kita ubah urutan cara kerjanya? Nah, ini yang paling keren kalau teman-teman contohnya adalah sistem pembayaran PLN yang baru. Jadi kalau dulu teman-teman PLN itu sampai tahun 2009 semuanya itu adalah bayarnya pasca bayar. Jadi pakai listrik dulu, baru bayar. Akibatnya kalau seperti itu apa? Banyak yang nunggak teman-teman. Karena listriknya sudah dipakai, baru mereka bayar. Akhirnya PLN ngeluarin model kayak vouchernya ini teman-teman. Apa? Vouchernya pulsa HP. Jadi beli dulu pulsanya, beli dulu vouchernya, baru listriknya bisa dipakai. Nah,
Itu kan dirubah teman-teman. Yang awalnya adalah bayar belakang, sekarang jadi bayar terlebih dulu. Ya. Oke, silahkan coba dipahamin sebentar sambil saya menyeruput air putih terlebih dahulu. Nah, kita lihat contohnya. Contoh ya, saya hanya menggunakan contoh dari satu produk yang kemudian saya ubah scampernya. Contoh, ya, the new pepes ikan. Ya, ceritanya pepes ikan nih. Kalau substitute, nah kita lihat substitute. Substitute. Bisa nggak kita ganti isinya? Biasanya pepes ikan, kita ganti jadi pepes kepiting. Wah, ikannya ganti kepiting. Itu udah substitute, teman-teman. Atau daunnya, misalkan biasanya kita pakai daun pisang, kita ganti pakai daun jati. Atau yang biasanya pakai daun pisang, kita ganti pakai aluminium foil. Itu boleh. Jadi pepes ikannya tetap tapi aluminium foil. Atau yang mau kita ganti ikannya jadi pepes kepiting, boleh. Ini contohnya substitute. Combine. Wah, ini kayaknya lagi rame nih, pepes ikan mozzarella gitu ya. Pepes ikan tambah keju. Jadi dibuka ikan terus kejunya meleleh-leleh gitu. Dikombinasikan, teman-teman. Ya, the new pepes ikan. Jadi satu ide bisa macam-macam. Kemudian adapt. Wah, biar bisa dibawa kemana-mana, pepes frozen. Jadi pepesnya frozen tuh, kan belum ada ya. Jadi nanti kalau baru mau goreng, ya tinggal buka dari kulkas, pepes frozen. Jadi bukan frozennya Elsa ya, yang ada di Disney gitu ya. Modifikasi, wah pepes mini, biasanya kita pepes ikan-ikan yang 1,5 kg gitu ya. Sekarang kita mau pepes ikan-ikan mini, jadi kayak permen gitu ya, permen pepes. Atau kita mau bikin maha pepes gitu, mega pepes juga boleh. Ini dirubah ukurannya. Atau kita put to other purpose, ya sudah jangan cuman pepes ikan, kita yang mau dipepes apa ya? Oh nasi, nasi pepes, akhirnya jadi nasi bakar kan teman-teman. Nah misalkan contohnya seperti itu, biasanya nasi kalau kita masak tuh pakai magicom, pakai magic jar, ya udahlah kita pakai bambu kalau nggak kita pakai pepesan aja, itu bisa juga. Atau di eliminate, jadi nggak pakai ini bisa juga substitute kan, misalkan teman-teman. Jadi makanya saya tulis di sini daun pisang dihilangkan karena kadang menggunakan scamper itu mudah-mudah susah. Karena teman-teman akan pusing, "Mas, itu kan mirip-mirip aja ya antara atas dan bawah." Iya, menurut saya nggak ada masalah yang mirip-mirip, yang penting ketemu idenya. Scamper itu membantu kita aja untuk, wah, pepesnya dihilangkan, ikannya jadi nasi yang dipepes, pepes daunnya dihilangkan jadi pepes bambu. Padahal itu juga bisa ganti isinya gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung gitu ya. Atau di rearrange. Biasanya tuh pepes baru digoreng, nah sekarang goreng di pepes. Atau kalau enggak, biasanya pepes itu ikan yang diselemutin sama daun pisang. Nah sekarang diganti, daun pisangnya yang diselemutin sama ikan. Nah itu bisa juga. Jadi rearrange, reverse. Nah ini contoh-contohnya teman-teman. Nah kita sudah sampai bagian terakhir, kita refleksi. Nah ini sepertinya potret Dumai nih, pelabuhan Dumai. Ya, kita mau merefleksi nih, gimana yang seharusnya kita lakukan untuk mencari ide bisnis. Pertama teman-teman, saran saya kalau teman-teman mau punya ide bisnis yang bagus, jadilah jus lemon dan jadilah kain perca. Maksudnya apa teman-teman? Jus lemon itu ada pepatah Cina bilang, kalau kamu hanya punya buah lemon, maka ubahlah buah lemon itu jadi jus lemon. Artinya apa? Kalau di suatu pasar yang sama, semua berjualan hal yang sama, nggak ada perbedaannya, ya orang nggak akan punya keunikan. Maka teman-teman harus punya keunikan dengan menjadi jus lemon. Ketika yang lain jual buah lemon, teman-teman jual jus lemon. Berikanlah kejutan, punyalah keunikan. Dan teman-teman juga harus berpikir seperti kain perca. Jangan berpikir seperti puzzle. Kain perca itu apa? Lihat, misalkan kita disuruh bikin sesuatu dari kain perca. Kalau disuruh bikin gorden, nggak bisa. Ya, disuruh bikin gorden nggak bisa, kita nggak bisa, kita tetap masih bisa yang bikin. Misalnya kita, tolong nih Mas Kli bikin gorden dari kain perca. Oh ternyata Pak bahannya nggak cukup. Ya bisa jadi taplak. Pak taplak sudah jadi, masih ada sisa. Bisa kita jadi serbet. Pak masih ada sisa, bisa jadi sapu tangan. Jadi sebagai pengusaha teman-teman harus siap dengan ketidakpastian. Karena di masa depan itu kita tidak akan jalan lurus, tapi belok-belok zigzag. Jadi harus jadi kain perca. Apapun masalah yang dihadapi, kita bisa menyelesaikannya. Jadilah jus lemon, penuh kejutan, dan kain perca siap dengan ketidakpastian.
Yang kedua, nah jadilah bajak laut dan marinir sesuai dengan fungsinya. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Kenapa harus jadi bajak laut? Bajak laut itu keren-keren teman-teman. Jadi kalau skillnya itu, spiritnya luar biasa. Mereka pemberani, suka ngambil resiko, berani loncat di tengah laut, macam-macam. Jadi yang diambil spiritnya ya teman-teman, jangan semangat untuk mengambil barangnya, jangan. Tapi spiritnya. Cuman di satu sisi, kita juga kuatkan dengan skillnya angkatan laut. Marinir itu keren-keren skillnya. Nah, kalau teman-teman punya spiritnya, semangatnya seorang bajak laut, dan punya keterampilan yang seperti angkatan laut atau marinir, ini kombinasi yang pas untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Untuk punya karir yang cemerlang, teman-teman. Spirit, bajak laut, skills, angkatan laut. Ya, kemudian teman-teman, jangan pernah percaya sama visual saja. Wah, dilihat bagus, kita ini. Jangan, itu namanya asumsi. Teman-teman harus lakukan observasi, validasi, yaitu dicek benar apa tidak. Jadi dilihat dari jauh, dilihat dari dekat, dicek ulang, baru dipastikan. Jadi observasi, validasi, iterasi, dan empati. Jangan cuman, itu menurut saya, jangan cuman menurut saya. Datengin, pegang, sentuh, lihat situasinya seperti apa, validasi, dan berempati. Konsumen tuh maunya apa, baru bisa nanti 5 keterampilan itu dijalankan, teman-teman. Ya, terakhir, teman-teman, optimis boleh, tapi tidak boleh serakah. Optimis boleh, serakah jangan. Maksudnya apa? Kalau teman-teman nanya, Mas, mulai dari mana saya cari ide bisnis? Maka mulailah dari siapa teman-teman itu. Apa yang teman-teman tahu, apa yang teman-teman bisa. Jadi teman-teman jangan terlalu muluk punya, wah saya pengen, ya boleh sih mimpi tinggi, makanya tadi optimis boleh, tapi jangan serakah. Mulai dari sesuatu yang kita bisa. Gitu. Contohnya, saya sederhana begini, misalkan prinsip saya namanya si burung kecil. Burung kecil itu, misalkan kita pergi ke hutan, kita berhasil nangkep burung kecil, di tangan kiri, di tangan kanan kita alat-alat nangkepnya. Tiba-tiba kita sudah selesai, mau pulang dari hutan, di tengah jalan ketemu burung yang besar. Ya, burung yang lebih besar, dagingnya lebih empuk, kalau dimakan atau harganya lebih mahal. Tapi tangan kita dua-duanya nggak bisa kepake. Wah, itu harus kita ambil. Ya sudah, dilepasin nih burung kecil yang kiri. Lalu kita mau ngambil yang burung besar. Nah, pertanyaannya, apakah sudah pasti dapat yang burung besar? Belum tentu. Tapi yang sudah pasti apa? Teman-teman melepaskan burung kecil. Jadi teman-teman jangan tergoda untuk peluang-peluang yang lebih besar ketika peluang yang kecil kita tidak manfaatkan. Jadi mulai dari sesuatu yang kita bisa, kita mampu, dan kita kuasain. Jadi kalau pesan saya, jalankan apa yang dapat teman-teman kuasain terlebih dahulu untuk memulai ide bisnisnya. Ya, itu saja tips dari saya. Ini nama dan email dan telepon kalau nanti teman-teman ingin bertanya. Mungkin sekian dahulu Pak Arham sebagai materinya. Semoga nanti pas tanya jawab kita bisa lebih dieksplorasi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Keli atas materinya. Nah, tadi pas pakai virtual background, wajah ganteng Pak Keli ini nggak terlalu kelihatan. Nah, sekarang udah kelihatan. Sengaja Pak, biar fokus sama slide-nya. Oh gitu ya, biar nggak fokus sama performa dari Pak Keli ini. Baik, Pak Keli, sebelum memulai tanya jawabnya, sebenarnya saya mungkin mau memicu dulu ya Pak ya. Sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan ide bisnis ya. Kan tadi ada 5 poin ya. Pertama itu keterampilan bertanya dengan baik, kedua keterampilan mengobservasi, 3 keterampilan berjejaring, 4 keterampilan menguji coba, dan yang terakhir yaitu mengasosiasikan. Nah, saya ingin mencoba keterampilan untuk bertanya nih Pak, karena saya penasaran juga. Jadi, silakan Pak. Ya, saya ingin bertanya, waktu saya tinggal di Dumai ini, jadi ketika ada ruko atau ketika ada toko yang baru dibuka, itu pasti
banyak ucapan terima kasih, Pak. Papan-papan ucapan terima kasih itu banyak. Nah, Ya. apakah itu salah satu strategi dalam membuka usaha, atau memang apa adanya, memang banyak yang relasinya tuh seperti apa, Pak, menurut Pak Keli itu? Mohon penjelasan. Siap. Nah, ini yang kemudian harus kita kan terlebih dahulu ya, Pak. Ini apalagi kalau di daerah Sumatera yang setahu saya itu bisa berjajar panjang tuh. Saya pernah ke Palembang gitu ya, kayaknya ada yang nikahan itu 1 kilometer semua karangan bunganya. Jadi kalau menurut saya itu balik lagi, Pak, strateginya seperti apa. Kalau memang dia buat, itu bagus sebenarnya, tapi sangat berbiaya besar kan, Pak. Biasanya sih kalau menurut saya, sepanjang yang saya tahu ada beberapa budaya bahwa mengucapkan selamat itu bagian dari mendukung, Pak. Gitu. Jadi di satu sisi sebenarnya yang memberikan bunga itu tidak ada tujuan awalnya untuk mempromosikan. Tapi tujuan awalnya dia adalah segmennya adalah biar yang punya hajat itu tahu bahwa saya mendukung kamu loh. Gitu. Karena itu tadi bagian dari menurut saya kemampuan berjejaring. Ya, karena ada bagian dari situ. Lalu kemudian dia mendesain itu dengan baik, itu mungkin dia sekalian, Pak. Ada namanya azas kesekalianan gitu ya. Wah, ini kan mumpung ya rame, pasti orang akan mumpung lihat orang rame, kenapa nggak kita bagusin aja ya, supaya orang lihat, oh ini bukan toko ini ya, oh ini toko ini ya. Jadi bisa juga, Pak, gitu. Ini yang biasanya sering dilakukan, makanya kalau Pak Arham juga sering lihat, mungkin pernah mendengar namanya CSR ya, Pak. Corporate Social Responsibility dari perusahaan. Ya, kan kita selalu bilang begini ya, kalau mungkin di teman-teman yang beragama Muslim kenal istilah riya gitu ya, Pak. Riya tuh saya nyumbang nih ya, nyumbang Pak Arham, ini nih 1 juta loh saya kasih. Terus kan bilang, Mas, yang namanya nyumbang mah nggak boleh tahu, tangan kanan ngasih, tangan kiri ngumpet kan gitu ya. Tapi kok CSR kok malah dengan sengaja ini ngasih 10 juta terus malah diliput. Itu mah bukan ria lagi, super ria kali ya. Tapi bukan itu tujuannya. Sebenarnya bukan masalah ria atau tidak ria, tapi CSR tadi itu bagian dari pemasaran, teman-teman. Pak Arham. Jadi ini bukti ini ngasih tahu untuk apa namanya? Saya peduli loh. Saya peduli dengan sekitar. Ini loh teman-teman, kalau teman-teman beli produk saya, misalkan saya pengusaha lampu gitu ya, mereknya ABC. Saya sebagai pengusaha ABC, kalau teman-teman beli produk saya juga semakin banyak menyumbang loh. Gitu Pak. Jadi banyak sekarang bisnis menjalankan azas kesekalianan, Pak. Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak? Nah, jadi mungkin yang tadi Pak Arham pertanyaannya yang banyak berjejer bunga-bunga, menurut saya utamanya adalah kita mengucapkan selamat kepada mitra kita, partner kita. Tapi kenapa enggak sekalian saya promosiin ya? Karena kalau orang ngeliat punya saya kan jadi semakin bagus, makanya kan ada aneh-aneh ya. Apalagi kata-katanya aneh-aneh gitu. Itu kan semakin menarik. Baik, terima kasih Pak Keli untuk tanggapannya. Mungkin karena terbatasnya waktu, jadi ada beberapa pertanyaan yang masih belum sempat terjawab oleh Pak Keli. Cuman ada beberapa poin pertanyaan yang nanti akan bisa terjawab ketika mengikuti materi di Pak Sony, ya Pak Keli ya. Termasuk betul Pak. Ya, termasuk dari pertanyaan si Hafizidin ini terkait dengan bagaimana memperoleh sebuah produk merek branded. Nah, ini kan terkait dengan produk dengan nilai tambah ya. Nah, kemudian strategi-strategi dalam mulai untuk mengembangkan sebuah bisnis. Nah, kemudian itu masih masih belum terjawab untuk sesi ini. Jadi mungkin nanti bisa disimpan dulu untuk pertanyaan di sesi berikutnya, yaitu dengan Pak Sony yang mungkin akan kita kita akan bertemu kembali untuk hari esok ya, besok jam 8 mungkin, jam 8 kalau tidak salah, jam 8. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari workshop untuk
siang hari ini untuk sesi pertama ini, yaitu dalam mencari ide bisnis. Itu ada 5 poin, yaitu yang pertama tadi keterampilan bertanya dengan baik, kedua keterampilan mengobservasi, kemudian ketiga keterampilan berjejaring, keempat keterampilan menguji coba, dan yang terakhir adalah keterampilan mengasosiasikan atau mencocokkan. Nah, dari 5 keterampilan itu dikombinasi dan akan menjadi sebuah ide bisnis yang akan sangat baik ya, seperti itu. Nah, kemudian dari diskusi yang saya simak tadi dengan narasumber dan juga para peserta, bahwa di dalam memulai sebuah bisnis itu tidak melulu harus berkaitan dengan modal uang ya, modal finansial, modal sosial itu juga penting. Di mana dalam menjalankan bisnis itu modal sosial, pertemanan, jejaring itu juga penting. Nah, setelah setelah berdiskusi tadi dengan Pak Kelly dan kemudian materi yang didapatkan, maka kesimpulannya yaitu optimis dalam sebuah bisnis itu penting, tapi serakah jangan. Nah, mungkin itu kata-kata penutup dari workshop dari siang hari ini, yaitu dalam mencari sebuah ide bisnis. Mungkin dari saya sebagai moderator banyak kekurangan atau ada kesalahan. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi kepada silahkan Pak Habib. Baik, terima kasih Pak Arkam. Mungkin karena waktunya udah terbatas juga Pak Kelly ya, dan masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Harapannya kemarin Pak Kelly sama Pak Sony ini bisa datang ke Dumai, bisa langsung berinteraksi langsung, tetapi apalah daya Pak ya, pandemi ini memisahkan kita dan hanya mempertemukan kita pada via daring. Baiklah Pak Kelly, saya mengucapkan ribuan terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk peserta sekalian. Baiklah Bapak Ibu dan peserta sekalian, saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisikan absen, bisa langsung mengisikan absen pada linknya ada di chat. Dan saya mengingatkan kembali waktu untuk kegiatan besok, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Saya harapkan 30 menit sebelum dimulainya workshop sudah bergabung di Zoom meeting Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Acara workshop sesi kedua yaitu dibuka pada pukul 8 yang akan membahas materi kedua yaitu membuat ide bisnis. Nah, yang tadi Pak Kelly sudah menyampaikan mencari ide bisnis. Nah, setelah kita mencari, tahap kedua kita harus membuat ide bisnis yang sudah kita cari yang sesuai disampaikan oleh Pak Kelly tadi. Nah, kemudian pada pukul 10 itu dilanjutkan dengan materi ketiga yaitu bisnis model. Nah, jadi diharapkan agar peserta tepat waktu dan dapat ilmu yang didapat dari sini bisa bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada Pak Kelly. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kelly. Ya, terima kasih. Mari.